Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tema entertainment yang sudah kelompok kami susun. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim kelompok 6. Yang pertama ada Elsa Dwika Chandrawulan, yang kedua Farami Sekaliana, yang ketiga Suci Setiawijayati, yang keempat Putri Nuraini, yang kelima Rafitra Fitriani, yang keenam Sofyan Nur Effendi, yang ketujuh ada Ragil Putra Mediansyah. Sejarah entertainment, yaitu kerajinan kuno untuk mengomunikasikan peristiwa dan pengalaman menggunakan kata-kata, gambar, suara, dan gerak tubuh. Dengan menceritakan sebuah kisah, bukan hanya sarana yang digunakan orang untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan tradisi serta sejarah mereka dari satu generasi ke generasi lain, tetapi telah menjadi bagian penting dari sebagian besar bentuk hiburan sejak awal. Berikutnya pengertian entertainment. Entertainment adalah suatu kegiatan yang menarik perhatian dan minat penonton atau memberikan kesenangan. Hal ini bisa berupa ide atau tugas, tetapi lebih cenderung menjadi salah satu kegiatan atau peristiwa yang telah berkembang selama ribuan tahun, khusus untuk tujuan menjaga perhatian audiens. Hiburan berkembang dan dapat disesuaikan dengan skala apapun, mulai dari individu yang memiliki hiburan pribadi dari rangkaian produk para rekaman yang sekarang sangat banyak. Selanjutnya ada beberapa bidang dalam entertainment. Yang pertama ada bidang film atau perfilman. Film sendiri adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada semua orang yang melihatnya atau penonton. Film sendiri dapat meningkatkan daya imajinasi, karena daya imajinasi sangat penting dimiliki seorang manusia. Bukan hanya untuk anak-anak, imajinasi juga perlu dimiliki seorang manusia dewasa. Tanpa imajinasi tak akan pernah tercipta pesawat, telepon genggam, bahkan internet. Film-film yang mengoptimalkan imajinasi adalah contohnya itu Star Wars, terus Transformers, atau The Lord of the Rings gitu. Lalu mengenalkan kita kepada budaya asing, bukan hanya budaya modern yang kita dapat dari film, tapi juga kultur budaya dari beberapa negara yang ikut ditampilkan atau menjadi tema dalam sebuah film, seperti pola kehidupan suatu masyarakat di suatu kota pada tahun tertentu, gaya berpakaian, cara berbicara, dan seni yang menjadi identitas suatu kota atau negara. Contohnya ada dalam film The Merchant of Venice. Lalu melatih daya tangkap anak. Untuk hal ini lebih tepatnya untuk film kartun atau seorang anak yang menonton film kartun diharapkan bisa mengerti jalan cerita yang film tersebut tampilkan. Lalu belajar sejarah. Dalam pembelajaran sejarah akan lebih mudah jika ditampilkan secara visual. Banyak sekali film-film dibuat berdasarkan kejadian sesungguhnya yang kemudian menjadi sebuah epik. Contohnya seperti film Alexandria, Abraham Lincoln, King Arthur, The Pianist, atau kalau di Indonesia ada G30 SPKI. Lalu ada bidang penyiaran. Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting. Penyiaran adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyampaian materi produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar, pemirsa, audiens di satu tempat. Contohnya radio dan televisi yang merupakan media penyiaran. Kalau radio itu cuma bisa didengar, sedangkan televisi bisa didengar dan dilihat di saat yang bersamaan. Media penyiaran seperti televisi dan radio bisa dikelompokkan sebagai media yang menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu. Lalu ada bidang musik. Musik sendiri adalah karya cipta yang berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama, dan keselarasan. Musik membuat
menjadi lebih bersemangat. Musik juga bisa jadi obat mujarab untuk mencegah terjadinya penyakit Alzheimer atau demensia. Lalu membuat pencernaan terutama untuk bayi menjadi lancar karena bayi bisa jadi lebih rileks dan lebih baik. Lalu ada bisa menjadi pereda stres karena mendengarkan musik, atau bahkan jika kalian bisa bermain alat musik atau bernyanyi jauh lebih bagus lagi. Saat kita sedang melakukan aktivitas bermusik, kita mampu melampiaskan stres yang kita alami, karena sekarang banyak lagu-lagu yang menjadi pereda stres dan membuat mood menjadi lebih baik. Saya akan menjelaskan media dalam entertainment. Yang pertama ada televisi, yang kedua ada radio, yang ketiga ada media cetak, dan yang keempat ada media online. Yang pertama yaitu ada televisi. Televisi adalah media elektronik yang bisa menampilkan gambar dan bisa menghibur diri kita di saat kita banyak pikiran, dan bisa buat kita mengisi kalau ada waktu senggang. Karena di dalam televisi terdapat berbagai macam program acara, yaitu ada acara musik, ada acara komedi, dan kita juga bisa mengikuti berita yang lagi viral saat ini. Yang kedua adalah radio. Radio sendiri yaitu media elektronik yang penyampaiannya hanya dengan suara saja. Akan tetapi di radio juga kita bisa menikmati musik dan juga ada berbagai iklan produk. Yang ketiga ada media cetak. Kalau media cetak sendiri yaitu media yang penyampaiannya dengan tulisan saja, misalnya kayak di koran, majalah, dan pamflet di pinggir jalan. Yang keempat ada media online. Media online sendiri yaitu media yang hanya bisa dinikmati kalau ada akses internetnya saja. Di dalam media online juga terdapat berbagai macam bentuk informasi dalam bentuk apapun, misalnya kayak video, gambar, dan audio. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat entertainment. Yang pertama, musik membuatmu jauh lebih bersemangat. Nah, ketika seorang mahasiswa, pelajar, kerja, ibu rumah tangga, biasanya melakukan pekerjaan dengan mendengarkan musik jauh lebih bersemangat lagi untuk melakukan pekerjaannya itu. Ketika seorang mahasiswa pun sedang mengalami kesulitan untuk mengerjakan, biasanya mahasiswa tersebut mendengarkan musik untuk jauh lebih bersemangat mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, begitupun pelajar, ibu rumah tangga, dan pekerja. Nah, yang kedua, meningkatkan daya imajinasi. Nah, daya imajinasi itu daya berpikir untuk membayangkan atau menciptakan gambaran kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman. Nah, biasanya di imajinasi ini seorang motivasi atau public speaker biasanya berimajinasi ketika dia telah melakukan sesuatu, telah terjadi kepada motivator atau public speaker tersebut. Nah, yang ketiga, belajar sejarah. Nah, biasanya belajar sejarah ini dimanapun dan kapanpun bisa belajar sejarah. Nah, di sekolah pun ada pelajaran sejarah tentunya yang bisa mengenalkan sejarah di masa lalu. Nah, seperti Indonesia tuh dulunya seperti apa, terus terbentuknya bumi seperti apa. Nah, itu biasanya diajarkan pada sekolah-sekolah. Nah, biasanya kalau mahasiswa atau pelajar atau pekerja, biasanya mereka belajar sejarah melalui koran, televisi, atau media lainnya. Nah, itu bisa belajar tentang sejarah yang dulu-dulunya. Nah, yang keempat adalah pereda stres. Nah, biasanya seorang mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, dan sebagainya meredakan stres ini lebih memilih membuka handphone, yaitu entertainment. Nah, di entertainment itu kan ada banyak sekali macam-macamnya. Biasanya untuk meredakan stres sendiri
kebanyakan menonton komedi yang lucu-lucu atau film kartun yang lucu-lucu. Nah, itu bisa meredakan stres. Nah, yang kelima itu melatih daya tangkap anak. Nah, di entertainment sendiri banyak banget melatih daya tangkap anak dengan menonton kartun atau belajar menghitung atau belajar menggambar pun bisa di entertainment untuk melatih daya tangkap anak tersebut. Nah, yang terakhir, yang keenam, mengenal kita pada budaya asing. Nah, di entertainment sendiri banyak sekali untuk mengenalkan budaya asing seperti K-pop, dan kita bisa melihat di YouTube, terus bisa dilihat di TikTok atau di drama Korea dan sebagainya. Masih banyak banget yang bisa kita kenalkan untuk budaya asing. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini kita akan membahas tentang yang namanya entertainment anak. Adapun entertainment untuk anak dipusatkan pada permainan dan itu sangat penting bagi pertumbuhan mereka. Pasalnya hal ini memungkinkan anak-anak tumbuh menjadi orang yang berkompeten di bidang entertainment sehingga nantinya dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas dan mempelajari keterampilan sosial. Entertainment juga diberikan kepada anak-anak melalui peran atau diajarkannya oleh orang dewasa dan banyaknya kegiatan yang menarik seperti mendongeng, musik, drama, tarian, serta bermacam tipe pertunjukan, dan itu menjadikan anak bisa dapat mengekspresikan diri mereka secara kreatif dan berinteraksi serta belajar dengan cara yang lebih luas. Dan psikolog dalam entertainment. Psikolog entertainment serta pembelajaran yang telah diterapkan ke semua bidang beberapa pendidikan. Hiburan adalah upaya serius untuk menggabungkan fitur terbaik. Berapa orang terhibur oleh rasa sakit lain atau gagasan tidak bahagiaan mereka. Jadi seorang yang sedang mengalami yang tidak bahagia akan mencari kebahagiaan dengan semisal menonton YouTube atau dengan komedi-komedi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.